Bab 1447. Kematian Bruno. Gelombang energi mengerikan terpancar dari ramuan obat di tangan Carson. Bahkan Bruno, pada saat ini, menunjukkan ekspresi serius. Sebelum Bruno sempat bertindak, Carson sudah menelan ramuan obat tersebut. Tiba-tiba, aura bela diri yang mengerikan berpusat pada Carson, melanda ke segala arah. Pang pang pang. Bumi bergetar hebat dan tanah di bawah kaki Carson hancur seketika, membentuk retakan seperti jaring laba-laba yang menjalar ke segala arah. Sementara itu, mata Carson berubah semakin merah, bahkan pada akhirnya cenderung menjadi hitam. Roar! Carson tiba-tiba melolong ke langit. Wajahnya sangat mengerikan seolah sangat menderita. Bunuh! Bruno langsung berlari ke arah Carson. Dalam situasi seperti ini, Carson sangat menakutkan. Bruno merasa jika tidak segera membunuh Carson, kekuatan Carson mungkin akan menjadi lebih kuat. Jerry yang tidak jauh dari situ juga terkejut. Menyadari Carson mungkin telah mengonsumsi ramuan obat yang melebihi obat transenden biasa. Kekhawatiran dalam hatinya semakin mendalam. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk penduduk kota Sangguan. Mereka yang mengonsumsi obat transenden memiliki kemungkinan besar kehilangan kendali sepenuhnya. Apalagi jika itu adalah ramuan obat baru yang melampaui obat transenden. Sekarang, Carson sudah kehilangan kendali. Dan jika Bruno terbunuh, selain kemunculan pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan, seluruh kota Sangguan mungkin akan menjadi neraka yang diciptakan oleh Carson. Pang! Saat itu, Bruno berlari ke depan Carson, mengayunkan tangannya untuk menyerang. Tapi tubuh Carson tidak bergerak sedikit pun. Mana mungkin, ujar Bruno terkejut. Dia telah memaksa meningkatkan kekuatannya, dan sekarang hampir mencapai batasnya. Namun, Carson tampaknya berubah menjadi seseorang yang menakutkan, membuatnya merasa tidak tahu harus berbuat apa. Pang! Saat serangan Bruno menyerang tubuh Carson, Carson tiba-tiba menendang perut Bruno. Bruno seperti bola sepak yang terlempar, terbang cepat. Bahkan sebelum tubuhnya jatuh ke tanah, dia memuntahkan darah. Pang pang pang. Carson segera mengejar, memberikan serangkaian pukulan berat ke tubuh Bruno. Bruno terpukul dan tidak dapat melawan. Wajah Jerry sangat serius. Kekhawatirannya semakin mendalam. Dalam keadaan seperti ini, Carson sepertinya tidak terkalahkan. Hanya pelindung keluarga kekaisaran yang dapat menekannya. Namun, pelindung keluarga kekaisaran hanya akan muncul ketika keluarga kekaisaran berada di ambang kehancuran. Meskipun Bruno mati, itu tidak akan menyebabkan kehancuran keluarga kekaisaran. Dalam situasi ini, pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan tidak akan muncul sama sekali. Jadi, siapa lagi yang bisa menekan Carson? Sialan, ujar Bruno berjuang bangkit dari tanah. Ia melihat Carson penuh dengan aura agresif yang membuat kemarahannya semakin dalam. Pertarungan singkat telah membuatnya sepenuhnya menyadari kekuatan pertempuran sejati Carson saat ini. Bahkan dalam keadaan terluka parah, Carson tidak mungkin menjadi lawan yang sepadan dengannya. Menurutnya, saat ini Carson telah mencapai kekuatan alam transenden tingkat 7. Roar roar roar. Raung Carson tiba-tiba. Kedua tangannya memegang kepalanya. Wajahnya penuh dengan ekspresi yang mengerikan dan penuh penderitaan. Meskipun Jerry pertama kali melihat ramuan obat ini, tapi dia sangat familiar dengan keadaan Carson saat ini. Pemimpin Sangguan, Carson sekarang menderita karena efek samping ramuan obat baru ini. Itu akan membuatnya terus kehilangan kendali diri. Namun, Carson masih mempertahankan sedikit akal sehatnya, memaksa dirinya untuk tidak sepenuhnya kehilangan kendali. Dalam situasi seperti ini, siapapun sebaiknya tidak mendekat, karena setiap orang yang mendekatinya akan membuatnya semakin kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Begitu ada yang mati di tangan Carson, Carson akan menjadi lebih ganas, bahkan mungkin kehilangan kendali sepenuhnya. Dengan kekuatannya saat ini,
Entah harus membunuhnya atau jangan mendekatinya sama sekali. Jika tidak, seluruh kota Sangguan akan menjadi medan pertempuran pembunuhan yang dia kendalikan. Jelas Jerry pada Bruno. Bruno mengerutkan kening. Menurutmu, aku tidak boleh menyerangnya sekarang. Hanya bisa melihat dia mengendalikan dirinya sendiri tanpa henti. Dan menjadi lebih kuat, ujar dia marah. Dengan kondisi Carson saat ini, dia tidak dapat menanggung efek obat baru. Dan dia akan segera meledak karena tidak bisa menahan efek obatnya. Ujar Jerry. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan pemimpin Red Dust di luar wilayah. Dan pemimpin Red Dust pada saat itu telah mengonsumsi obat transenden. Tapi karena tidak bisa menahan efek obat, akhirnya meledak. Bruno tidak akan percaya pada Jerry. Aku tidak percaya padamu, ujar dia menggertakkan gigi. Setelah itu, dia menggenggam pisau yang berkilauan dan kembali menyerang Carson. Jangan, teriak Jerry. Namun, bagaimana mungkin Bruno mendengarkan dia? Bruno segera muncul di depan Carson dan pisau di tangannya menusuk ke jantung Carson. Matilah, seru Bruno. Boom. Namun, saat pisau hampir menembus tubuh Carson, Carson tiba-tiba mengangkat tangannya, memukul Bruno dengan kuat. Lalu, terdengar suara ledakan. Tubuh Bruno seperti layang-layang yang putus tali. Langsung terlempar jauh. Cari mati. Suara itu datang dari dalam tenggorokan Carson dan wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Jerry bisa merasakan Carson sedang berusaha menekan keinginan kejam dalam dirinya. Mencoba untuk tetap sadar. Tapi pukulan Bruno tadi sepenuhnya membangkitkan kebrutalannya. Dia tidak bisa menahan keinginan kejam dalam dirinya. Bergerak cepat dan menghilang dari tempat itu. Bruno yang terlempar puluhan meter juga merasakan ancaman yang datang begitu cepat dan tanpa ragu melompat menjauh secepat kilat. Boom! Namun, pada saat dia meninggalkan tempat itu, Carson muncul di depannya, mengangkat tangannya dan memberikan pukulan. Bruno memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar. Boom boom boom. Bruno tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia diserang secara liar oleh Carson. Aura bengis di tubuh Carson juga semakin kuat. Setelah beberapa serangan singkat, dia sepenuhnya jatuh ke dalam keadaan kehilangan kendali. Satu-satunya jejak warna darah di matanya hilang. Sepasang mata merah menyala itu sama sekali tidak seperti mata manusia. Setelah diserang berkali-kali oleh Carson, Bruno menjadi putus asa. Bahkan kekuatan untuk bangkit kembali juga hilang. Melihat Carson berlari ke arahnya lagi, tatapan matanya memancarkan keputusasaan. Boom! Serangan Carson lagi-lagi mendarat di tubuh Bruno dan setelah itu napasnya benar-benar hilang. Bruno mati. Bersambung.